Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan kami boleh merasakan kasih. Kami boleh merasakan setiap musim hidup kami bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikaya naramara marama shikaya. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku
perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara semua? Mari di pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita buka sama-sama di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Nah, coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di sana. Ya, Roma 14 ayat 19 mengatakan demikian. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sampai di sini dulu pembacaan kita, saudara. Ayat 19 ini menuliskan, mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menata kembali apa yang menjadi fokus hidup kita. Hari-hari ini, kalau kita hampir selesai menghadapi yang namanya pandemi ini, bukan saya membesar-besarkan pandemi, tetapi situasinya kita hampir menuju endemi, puji Tuhan. Tapi dari situ kita belajar bahwa di dalam pandemi ada satu fokus kita. Jangan sampai kena. Menjaga kesehatan dan sebagainya, ya. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai fokus, itu banyak sekali ternyata distraksi-distraksi yang bisa membuat kita itu out of focus, ya. Keluar dari fokus yang seharusnya.
Kalau zaman sekarang teknologi handphone, sudah ada teknologi yang namanya autofocus. Jadi tinggal diarahkan ke sebuah benda, otomatis akan fokus ke sana. Nah, di dalam hidup kita, memang kita tidak memiliki sistem yang dikatakan sebagai autofocus. Tetapi kita bisa mendidik diri kita untuk memiliki autofocus. Maksudnya bagaimana? Nah begini, firman Tuhan mengajarkan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Satu kata yang saya berikan sebagai tema dari khotbah pada pagi hari ini, ayat ini saya bisa ringkas dalam satu kata saja. Dua kata sih, tapi kalau bahasa Inggris satu kata, autofocus. Jadi ketika kita melihat ada hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera dan yang tidak berguna dan tidak membangun, kita tidak akan fokus ke sana. Karena kita tidak diprogram, kita tidak memprogram diri kita untuk fokus pada hal-hal yang begituan. Tetapi ketika kita menjumpai hal yang mendatangkan damai sejahtera, simpelnya saja firman Tuhan, ibadah pagi seperti ini, ya, bangun pagi, kita cari hadirat Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Kita melatih, memprogram diri kita untuk autofokus kepada hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang membangun, hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Hal-hal yang berguna, kata Roma 14 ayat 19. Nah mari kita belajar, kita punya autofokus yang bukan kita program sendiri dengan seenaknya atau pokoknya yang untungnya besar itu langsung cari ke sana, bukan. Tapi fokusnya bukan cari keuntungan, fokusnya mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Sebab banyak saudara orang yang dapat keuntungan besar tapi ujungnya tidak mendatangkan damai sejahtera. Malah memunculkan pertikaian, malah memunculkan perdebatan, malah mungkin bisa membawa seseorang kepada hukuman dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang firman Tuhan tuliskan, hal yang mendatangkan damai sejahtera, hal yang berguna, itu pasti baik. Dan mari kita membentuk diri kita untuk memiliki autofokus kepada hal-hal yang demikian. Di dalam bahasa Inggrisnya, ayat 19 ini kalimat pertama dikatakan let us pursue. Pursue itu berarti mengejar apa yang perlu dikejar. Polisi ketika dia melihat ada kendaraan yang mencurigakan, ya, misalnya plat nomornya salah atau lampunya kurang terang atau lampunya terlalu terang, polisi akan pursue. Nah yang di pursue itu apa? Polisi tidak ngawur, ngejar sembarang mobil, tapi dia punya tujuan, yaitu yang akan dicari, yaitu yang akan diberhentikan. Demikian pula dengan kita, kalau kita mengejar, bukan bahasa Jawa Timurnya sederhananya, saentoe. Wes entoe apa ya wes iku diterima, ndak ada. Tapi kita fokus, kita tahu apa yang mau kita kejar. Loh Pak, tapi bagaimana kalau di tengah-tengah jalan di dalam mengejar damai sejahtera dan sebagainya, saya kekurangan, saya capek, tidak punya energi. Minta pada Tuhan, Tuhan, aku mau fokus untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Namun ternyata di tengah-tengah aku merasa hopeless, aku merasa tidak berdaya, aku merasa tidak berpengharapan. Minta pada Tuhan, Tuhan akan memberikan tanpa membangkit-bangkit. Minta kekuatan yang baru, ya. Oleh karena itu, let us pursue, mengejar apa yang perlu dikejar. Make for peace, hal-hal yang diciptakan, dibuat untuk mendatangkan damai sejahtera. Apakah uang mendatangkan damai sejahtera? Sementara. Apakah kenyamanan mendatangkan damai sejahtera? Oh, sementara. Itu namanya comfort zone. Apa yang mendatangkan damai sejahtera? Yang kekal. Sebuah pengetahuan bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan. Sebuah pengetahuan bahwa kita ini dijamin oleh Tuhan.
maka di situ kita akan menyadari bahwa kalau Tuhan yang bersama dengan kita, kalau Tuhan di pihak kita, siapa sih yang bisa jadi lawan kita? Kata anak-anak sekolah minggu, tidak ada. Oleh karena itu, let us pursue, mengejar apa yang perlu dikejar. Hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Hal-hal yang berguna dan yang saling membangun. Kata membangun itu bahasa Inggrisnya edify. Edify itu menguatkan. Ya. Hal-hal yang memperkuat, bukan hal-hal yang meruntuhkan. Bukan diri sendiri saja, tetapi orang lain. Hal-hal yang menguatkan orang lain, itu yang kita kejar. Ya. Apa yang bisa menguatkan orang lain? Ya mungkin doa saudara, atau mungkin dengan saudara berkorban. Tidak apa-apa, lakukan. Korban waktu, korban pulsa untuk telepon, saling menguatkan, membangun. Ya, bagi Anda yang bisa mengikuti KPK secara online, Anda berkorban untuk bisa bayar lisensinya aplikasi video conference untuk orang-orang lain bisa ikut KPK, berkorban, tapi saling membangun. Maka Anda akan mendapati damai sejahtera. Ya, kelihatannya berkorban, tetapi itu saudara sedang mengejar apa yang membangun dan berguna. Ya, hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang out of focus tetapi dijadikan fokus utama. Saya tidak perlu sebutkan. Kita lihat di mana-mana, ya. Dunia ketika sudah semakin berubah, yang dikejar itu loh kelihatannya hal yang wah, padahal bukan seperti itu adanya. Ya, kalau Anda pernah dengar istilah crazy rich dan orang yang the real rich gitu ya. Kalau orang yang benar-benar, ini fakta di lapangan, kalau orang yang benar-benar kaya, tidak perlu mempertontonkan baju yang ratusan juta, puluhan juta. Ya, sebagai satu contoh, ini saya tidak masuk politik atau apa, tapi sebagai contoh, orang terkaya di Indonesia, ownernya salah satu bank di Indonesia, ya, tidak perlu pamer makan ratusan juta. Dia kalau lapar, dia jalan kaki pergi ke warung di Semarang makan tahu pong. Lah tahu pong itu harganya cuma berapa? Ya, tapi dia makan. Karena apa? Dia tidak perlu mempertontonkan bahwa dia kaya. Karena dia tahu, dia damai. Nah, orang yang fokusnya cari pengakuan dari orang bahwa dia kaya, berarti dia sebetulnya tidak sedang mendapat damai sejahtera. Dia perlu diakui. Dia perlu melakukan sesuatu yang ekstrim supaya diakui. Ya. Oh, aku kalau beli handphone, aku tidak mau handphone itu berlangsung lebih dari 1 minggu. Setiap minggu harus ganti handphone. Supaya apa? Diakui. Yo kaya. Nah, itu yang dunia sedang ajarkan. Dengarkan juga anak-anak muda yang mungkin menyaksikan ibadah pagi ini. Bukan itu yang Tuhan cari. Tapi yang Tuhan inginkan adalah seperti kata Roma 14 ayat 19. Kita punya autofocus. Dan ketika autofocus itu mencari. Oh, ini mendatangkan damai sejahtera. Langsung fokus ke sana. Oh, ini berguna. Langsung fokus ke sana. Firman Tuhan juga katakan, saya tidak akan bukakan ayatnya, semua hal memang kelihatannya halal. Semua hal memang kelihatannya oke, bisa lakukan. Tapi tidak semuanya berguna. Nah, firman Tuhan di sini mengajarkan kita mengejar untuk hal-hal yang berguna dan mendatangkan damai sejahtera dan yang membangun. Ya. Bahkan kalau mau dilanjutkan, ini bukan cuma berbicara mengenai keadaan kita sekarang, bukan berbicara mengenai kehidupan kita sekarang, tapi juga berbicara nanti sampai kehidupan kita kekal. 1 ayat lagi, 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Dikatakan demikian, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bukan rebutlah hidup yang kaya, bukan rebutlah hidup yang pamer atau apa, tapi hidup yang kekal. Ya. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi.
Kata kuncinya saya terjemahkan dari bahasa Inggrisnya. Dikatakan bahasa Indonesianya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan fight the good fight. Ya. Jadi kalau mengejar sesuatu, cari fight yang bagus. Ya. Cari perjuangan yang memang Anda tahu bahwa ini benar. Jangan fight bukan fight-nya itu bukan saingan dengan orang lain. Fight-nya itu bukan aku harus lebih kaya, aku harus lebih begini begitu, enggak. Tapi tahukah saudara, the real fight, if you want to fight the real fight. And what is the real fight? Saya kasih tahu saudara, firman Tuhan pun mengajarkan, fight yourself. Kalahkan diri saudara. Kalahkan keinginan-keinginan saudara, kalahkan diri saudara. Aku enggak bisa, aku enggak mampu. Loh, fight yourself. Aku bisa, aku mampu. Karena aku punya Tuhan. Aduh, aku enggak mungkin bisa melunasi hutang perusahaanku. Aduh, fight. Kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Berdoa. Kalau perlu dibarengi dengan merendahkan diri, berpuasa. Ya. Kalau Anda mengalami kelemahan tubuh, fight. Siapa bilang kalau sudah sakit tidak bisa fight? Bisa. Fight the good fight. Bertandinglah dalam pertandingan yang benar. Apa pertandingan itu? Pertandingan iman. Beriman atasi diri saudara sendiri. Beriman melawan kedagingan saudara sendiri. Karena kedagingan kita itu sering dipakai iblis. Ya. Kedagingan kita itu sering dipakai, logika kita itu sering dipakai. Iblis akan membuat kita untuk berhitung. Dan iblis akan menunjukkan, enggak bisa hitunganmu kan. Pasti gagal kalau seperti ini. Karena you don't want to fight yourself. Tapi ketika you fight yourself, you always fight yourself. You train to yourself to fight yourself. Engkau melatih dirimu. Saudara melatih diri saudara untuk berperang melawan diri saudara. Dengan iman, maka kondisi seperti apapun, saudara bisa fight. Dan ketika saudara menemukan fokus itu, maka Anda akan tetap fight untuk mencari apa yang mendatangkan damai sejahtera. Yang berguna, yang membangun. Kadang-kadang iblis menyuruh kita untuk mendengarkan logika kita. Padahal firman Tuhan mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5. Nah, mengandalkan logika kita, kadang-kadang, saya berani tegaskan bahkan seringkali, itu merupakan pengandalan akan diri sendiri. Dan kata firman Tuhan itu terkutuk, saudara. Bukan berarti saudara harus malas-malasan, tidak mengandalkan talenta yang saudara miliki, enggak. Tapi kita harus tahu bahwa majority, sebagian besar waktu, jangan andalkan diri saudara sendiri. Tanya pada Tuhan dulu, berdoa dulu, cari tahu apa yang mendatangkan damai sejahtera. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita semua. Roh Kudus yang akan menunjukkan, ini loh, kalau engkau pilih yang ini, itu the real fight. Ya, fight yourself. Lawan diri saudara sendiri. Kalau diri saudara mulai mengatakan tidak bisa, aku tidak mampu, lawan. Aku bisa dalam nama Yesus. Aku bisa. Aku pasti bisa. Ya. Karena apa? Kadang-kadang fight yang kita lakukan itu kelihatannya sepertinya garis bawahi. Sepertinya memukul angin. Tidak ada lawannya yang bisa dipukul. Sepertinya loh ya. Tapi sebetulnya kita sedang memberikan pukulan yang telak bagi si jahat. Ya, saya juga belajar lakukan itu. Beberapa minggu yang lalu anak saya tidak tahu apakah karena kurang minum atau memang makannya yang sedang sedikit ada perubahan sebab ada pertumbuhan gigi, mengalami sedikit konstipasi sehingga agak sulit buang air besarnya. Ya, dan setelah membaca ada artikel jurnal dinyatakan bahwa loh kalau 1 minggu bahkan sampai tidak buang air sama sekali, ini bahaya. Ini konstipasi, bahaya ini. Dan bahkan 1 minggu pernah cuma sekali gitu saja. Dan akhirnya saya belajar untuk fight the good fight. Saya melawan diri saya sendiri.
Saya melawan logika saya. Karena logika saya jalan, waduh ini sakit ini, gimana ini. Tapi saya belajar, saya tumpang tangani anak saya katakan dalam nama Yesus, ayo pup. Dalam nama Yesus pencernaan lancar. Sambil melakukan apa yang bisa dilakukan bagi saudara, by the way, yang masih punya bayi, ada sebuah trik yang bisa saya bagikan, yaitu pijat I love you namanya. Pijat ilu. Itu saja yang bisa dilakukan. Tidak pakai obat-obatan yang terlalu berbahaya. Pijat ilu. Jadi perutnya dikasih I-L-U. I-L-U. Terus sambil minum air. Tapi yang utama, saya fight logika saya dan saya tumpangi tangan, saya katakan, dalam nama Yesus bisa pup. Dalam nama Yesus bisa pup. Dan betul saudara, tidak perlu waktu lama. Minggu yang lalu, harusnya standarnya 1 minggu. Itu buang air besar 3 kali itu sudah lumayan bagus. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan minggu lalu 5 kali. Puji Tuhan. Setiap kali saya katakan dalam nama Yesus, pencernaan lancar. Tuhan baik. Apakah karena saya? Enggak. Tapi karena saya belajar untuk fokus apa yang mendatangkan damai sejahtera. Karena kalau saya pikiri terus, itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Dan tidak berguna buat saya. Dan tidak membangun saya sama sekali. Tapi saya belajar, seperti kata Roma 14 ayat 19. Kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Maka saya perkatakan iman saya, I fought the good fight. Saya berperang, saya bertanding dalam pertandingan yang benar, pertandingan iman. Ayo, saya pokoknya percaya Tuhan Yesus akan tumpang tangan dan bisa ke belakang dengan baik. Ya. Dan juga itu terjadi juga kepada istri saya yang sempat mengalami sedikit ada gangguan, tapi bukan sakit yang parah. Saya katakan dalam nama Yesus pasti baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Dan akhirnya betul, baik-baik saja semuanya, ya. Karena itu saja yang saya pegang sebagai pedoman, ya. Bagaimana saya cuma belajar mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berusaha untuk mengalihkan segala hal-hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak membangun. Saya hanya mengejar apa yang perlu dikejar. Saya melatih diri saya memiliki autofokus hanya pada hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, berguna dan membangun. Saya percaya pagi hari ini saudara sedang memutuskan juga untuk melakukan hal yang sama. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sebab yang kita lakukan itu adalah yang Dia keluarkan, yang Dia nyatakan kepada kita semua. Ya, mari kita belajar lakukan firman Tuhan. Saya percaya hari ini saudara akan lihat berkat Tuhan terjadi. Hari ini saudara akan lihat kelepasan terjadi. Saya percaya saudara akan lihat kemenangan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, satu ayat yang maha terakhir tadi ketinggalan, Nahum pasal 1 ayat 7 sampai 8. Kalau kita fokus pada apa yang mendatangkan damai sejahtera, hal-hal yang nampaknya menakutkan dan yang sudah lagi tidak menjadi fokus kita, dan yang mungkin menurut perkiraan kita bisa menjadi gangguan bagi kita, itu akan Tuhan bereskan. Coba kita baca. Ayat 7 dikatakan, Nahum pasal 1 ayat 7 dan 8. Dikatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Nah, Tuhan itu tidak cuma baik waktu saudara sedang setia-setianya sama Dia dan saudara sedang dalam kondisi baik. Ayat 7 mengatakan, bahkan Tuhan itu adalah tempat pengungsian di waktu kesusahan. Nah, kalau sudah begini, ini merupakan sebuah jaminan, tidak perlu khawatir. Makanya fokusnya sudah cuma satu, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, bukan mengejar yang lain-lain. Fight the good fight.
pertandingan yang benar yang dilakoni, yang dijalani, pertandingan iman. Lawan logika saudara. Kadang-kadang logika ini bisa dipakai iblis karena manusia itu terbatas. Dan kalau manusia sudah terbatas, iblis akan memasukkan logika-logikanya yang kadang-kadang sangat amat berbisa logika yang dia berikan. Nah oleh karena itu, mari autofokus, kejar, miliki program diri saudara lebih tepatnya untuk punya autofokus. Mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang berguna, dan apa yang bisa membangun kita. Dan itu semua bisa kita temukan di dalam firman Tuhan. Dan di dalam saat teduh saudara, dalam doa saudara. Saya percaya Roh Kudus akan membukakan pada kita semua hal-hal apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati dan mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan kami buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melihat Allah yang melakukan perkara-perkara ajaib hari-hari ini di dalam kehidupan kami. Kami proklamirkan terjadi dalam kehidupan kami keajaiban-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.